warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Rahmawati, kemudian ada Alif Alamsyah dan ada Anissa Fadilah. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pemerintahan. Kami akan mengangkat isu mengenai kunjungan Presiden Republik Indonesia ke daerah Lampung. Nah, kalian mau tahu nggak sih tanggapan dari masyarakat terkait isu tersebut? Yuk, kita kepoin jawaban mereka dan tanggapan mereka. Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang rambutnya Pak. Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Sebelumnya makasih ya udah mau bersedia jadi narasumber kami. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Masito, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Saya dari angkatan 2021 semester 4. Makasih. Ya sebelumnya kakak tahu nggak sih mengenai kunjungan Presiden RI ke daerah Lampung? Iya, saya tahu dan viral banget ya di media sosial gitu, di Instagram, di TikTok itu banyak banget karena mungkin sebelumnya diviralkan oleh Bima ya, salah satu warga di Lampung yang emang kuliah di mana di Australia gitu ya, yang memviralkan kegiatan. Namanya Rini. Profesinya ibu rumah tangga plus ngajar. Sebelumnya Ibu mengetahui nggak terkait kunjungan Presiden RI ke daerah Lampung? Lampung tahu. Ya, sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nama sama profesinya sebagai apa? Oke, nama aku Salsabila Putri. Aku di sini jadi mahasiswa di jurusan Hubungan Internasional. Sebelumnya, apakah Anda mengetahui terkait kunjungan Presiden ke daerah Lampung? Ya, aku mengetahui Pak Jokowi itu ke daerah Lampung melalui Instagramnya Pak Jokowi. Iva nih mengetahui nggak sih terkait kunjungan Presiden RI ke daerah Lampung? Ya, saya mengetahui. Gimana nih menurut tanggapan kakak terkait Gubernur Lampung yang langsung dikritik dan disindir di lapangan oleh Presiden? Sebenarnya pasti malu ya, karena gini loh, pertama itu kan udah viral banget, terus dari pihak presiden turun langsung gitu loh. Pertanyaannya apakah dananya itu digunakan atau enggak? Kan kalau masalah tuh presiden itu datang ke sana udah disiapkan jalan yang mulus yang bagus sama pihak dari pemerintah Lampungnya, sat-sat gitu untuk benerin jalan. Dan ternyata emang Presiden Jokowi itu datang ke sana melalui jalan yang berbeda gitu. Jalannya emang keren banget ya. Kayak gitu. Kalau menurut saya harusnya malu gitu. Kenapa? Karena presidennya turun langsung gitu. Sedangkan memang realitanya jalan-jalan yang rusaknya itu emang nggak layak untuk dipakai gitu. Apalagi itu masyarakat seperti yang mau ke dokter, ke puskesmas, klinik dan lain-lain itu pasti kan menggunakan jalan umum. Sedangkan jalannya itu seperti itu. Nah pertanyaannya apakah anggaran itu digunakan atau enggak? Gitu. Karena saya nggak tahu sosok Presiden Lampung dan maksudnya itu kan memang lagi viral. Jadi memang ya kurang ini aja namanya, maksudnya ya memang kurang, karena itu kan diviralkan hampir semua medsos ya, jadinya memang yang disorot yang jeleknya ya. Jadi ya kayak kurang ini aja sih. Mungkin ada sisi baiknya juga di Lampung yang belum memang disorot gitu. Masih harus diini lagi gitu, bisa ulang lagi. Aku sih tahunya Pak Jokowi menyindir itu kalau jalanannya mulus gitu kan. Terus sampai tidur kok tadi di mobil, padahal tuh sebenarnya itu bukan sindiran bener nyata, enggak, itu sindiran lawan katanya kalau menurut aku ya. Tapi nggak tahu sih menurut yang lainnya kayak gimana. Tapi kan kita udah tahu nyatanya tuh jalan di Lampung seperti apa. Menurut tanggapan saya, hal tersebut termasuk hal yang wajar karena dari sindiran yang halus tersebut bisa menjadi kritikan. Terkait yang tadi sudah disebutkan, bagaimana menurut tanggapan kakak terkait Bapak Presiden yang memilih jalan yang rusak tadi dibandingkan dengan jalan yang sudah dibetulkan sebelumnya? Kalau menurut saya pribadi nih ya Teh, mohon izin kalau salah dikoreksi. Lebih milih jalan yang rusak daripada yang sebelumnya udah diperbaiki.
karena ngelihat situasi jalannya emang sangat gak layak untuk dipakai gitu. Meskipun banyak mungkin yang memakai, tapi kan bisa aja yang pertama kecelakaan itu kemungkinannya gede banget ya. Belum lagi kalau misalkan anak-anak sekolah yang melewati atau ibu hamil atau apalah segala macam. Kalau menurut saya sih urgensi ya teh, urgensi yang emang harus dikedepankan dari jalan yang rusak itu. Kalau untuk jalan yang sudah diperbaiki mungkin meskipun belum sempurna tapi sudah diperbaiki. Kalau yang ini kan benar-benar sangat rusak banget, jadi untuk itu urgensi sih kan gitu. Apa ya? Ya karena kan itu harusnya mah sudah ada timnya ya yang harusnya mengarahkan ke situ. Ya saya maksudnya ya kan itu mungkin ada tujuan lain kali tim presidennya untuk mencari jalan di situ. Memang itu harusnya sudah dipikirkan oleh tim kepresidenan pas mau kunjungan gitu. Mungkin menurut aku kenapa Pak Jokowi itu melalui jalan yang rusak, karena dia tuh ingin tahu aja gitu kondisi jalan Lampungnya sebenarnya apakah benar nggak sih di TikTok. Aku nggak apa-apa nyebut, maaf ya, di TikTok, terus di media sosial yang lain itu kan siapa tahu itu bukan di Lampung gitu. Makanya karena itu Pak Jokowi mau melewati jalanan rusak di Lampung. Nah, menurut pendapat saya mengenai keputusan pemilihan jalan yang dilalui oleh Presiden, karena Presiden ingin melihat secara langsung dan secara keseluruhan jalan yang ada di Lampung. Untuk selanjutnya, bagaimana menurut Kakak terkait kunjungan yang dilakukan oleh Presiden tersebut? Nah, apakah tindakan tersebut sudah tepat? Karena mengingat kunjungan tersebut tuh kan dilakukan ketika pemberitaan terkait Lampung itu yang viral. Apakah itu tepat sasaran atau Presiden Jokowi itu datang ya karena pemberitaan yang viral tersebut? Sebenarnya gini, sekarang tidak bisa dipungkiri masalah-masalah itu, entah itu isu pembunuhan apapun segala macam, baru diatasi kalau misalnya udah viral. Kalau emang nggak viral mungkin dibiarkan begitu saja. Nah, dengan adanya digitalisasi sekarang kayak Kak Bima itu yang memviralkan, bagus kalau menurut saya gitu. Saya setuju banget karena pemerintah melihat informasi dari masyarakat dan masyarakat juga berani untuk bicara, speak up. Kalau untuk ini mungkin saya rasa pertama kaget karena kenapa nggak Bapak Presidennya itu menyuruh siapa gitu ya untuk turun langsung ke Lampung, karena emang mungkin udah viral banget dan jalannya itu seperti itu. Udah parah kayaknya ya langsung presiden yang turun ke jalan, apalagi kan untuk anggarannya itu nanti kemarin tuh dikasih anggaran sekitar berapa ya kalau tidak salah itu 800 miliar, tapi itu tidak diserahkan kepada daerah tapi akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat gitu. Nah ini kayak sejalan sama kemarin semalam saya tuh nonton tentang kuliah umum gitu, pokoknya tentang otonomi daerah. Jadi seakan-akan entah itu pemerintah pusatnya kurang keterpercayaan terhadap pemerintah daerah atau bagaimana, karena pada realitanya seperti demikian gitu. Harusnya nggak hanya di Lampung ya, maksudnya Bapak Presiden ke berkunjungnya mah ke setiap semua daerah gitu. Ya di situ juga ya tepat kurang tidaknya ya tergantung ininya kebutuhan. Sebenarnya sih harusnya kurang tepat ya, karena mungkin adanya Pak Jokowi di Lampung itu karena memang ada omongan dari komentar-komentar netizen gitu. Jadi masuklah ada ngomong-ngomong ini Lampung tuh kayak gini ke Pak Jokowi. Seharusnya kan sebagai presiden yang dimana dia harus tahu nih wilayah mana yang kurang dari jalanannya atau segala halnya seperti itu sih. Tepat dan tidak tepat sih sebenarnya, karena bagaimana kita ketahui ya bahwa berita tersebut sudah viral, namun kegiatan dilakukan termasuk tindakan yang tepat. Menyambung yang tadi dikatakan ya, dalam kunjungan tersebut Presiden itu juga mengatakan yang bahwa perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak parah akan dalam kurun waktu yang lama itu akan diambil oleh pemerintah pusat yang tadi gitu kan. Dan digelontorkan dana itu sebanyak kurang lebih 800 miliar. Nah menurut pendapat kakak nih, sudah tepat gak sih Presiden itu memberatkan ke pemerintahan pusat, sedangkan pemerintah daerah tentunya sudah menganggarkan anggaran tersebut untuk memperbaiki jalan tersebut? Kalau soal ini mungkin menjadi PR juga untuk kita semua, karena kan kita nggak bisa ngejawab dengan istilahnya feeling atau nebak-nebakan kayak gitu. Iya
sih kemarin juga sempat diobrolin pas lagi mata kuliah pemerintahan daerah. Kenapa presiden itu langsung ngasih itu tanggung jawabnya ke pemerintah pusat, sedangkan di pemerintah daerah juga udah kayak ngurusin anggaran-anggaran kayak gitu. Kalau misalkan menurut pendapat saya mungkin harus adanya kerjasama, tetap kerjasama, karena bagaimanapun juga kan pemerintah daerah itu mereka dikasih kewenangan untuk mengurusi urusan mereka masing-masing. Jadi harus adanya kerjasama gitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, transparansi gitu. Takutnya daerah-daerah lain pengen dong digituin. Ya gitu doang sih sebagai warga biasa, Mak. Takutnya pada daerah-daerah pengen juga diambil alih oleh pemerintah pusat untuk diperbaiki seperti itu ya. Kalau sebagai ini mah ya nggak tahu ya, maksudnya saya juga awam untuk hal yang begituan, untuk masalah politik ya gitu doang komentarnya. Nanti akan menimbulkan kecemburuan daerah lain ketika pengen untuk jalan yang lain. Kan nggak hanya di Lampung juga kali, daerah-daerah yang mungkin dari Kalimantan, pedalaman, mungkin ada hal yang lebih rusak lagi kan. Itu sih. Aku sih karena masyarakat Indonesia ya, aku tahu mungkin ya memang benar Pak Jokowi mengatakan seperti itu. Cuman balik lagi kepada pemerintah pusatnya kan, dia benar-benar yang uang dia sampaikan, Pak Jokowi sampaikan itu beneran dimanfaatkan oleh pembaikan jalan di Lampung atau tidak. Jadi secara tidak langsung aku kayak masih meragukan hal itu benar atau tidak dipakai dengan pembenaran jalan. Kegiatan tersebut sih bisa menimbulkan persepsi lain ya, karena yang kita ketahui bahwa pemerintah daerah itu sendiri sudah memiliki anggaran untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan gitu yang untuk masyarakat. Sebelumnya terima kasih Ibu udah bersedia jadi narasumber kami. Jadi kelompok kami itu membahas terkait kunjungan Presiden RI ke daerah Lampung. Nah, jadi kami ada beberapa pertanyaan terkait hal tersebut. Jadi bagaimana menurut tanggapan Ibu terkait Gubernur Lampung yang pada saat itu langsung dikritik dan disindir oleh Bapak Presiden ketika kunjungan ke Lampung? Oke, kritikan dan sindiran itu merupakan hal yang biasa ya ketika kita melakukan komunikasi, termasuk komunikasi publik gitu kan. Sebenarnya saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, yang melakukan kunjungan karena itu kan secara tidak langsung melakukan pengawasan gitu ya terhadap kinerja yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu sendiri gitu ya. Dan bagaimana cara beliau menyampaikan ekspresi atau pengalaman kunjungan beliau di Lampung kepada media secara sarkastik ya. Nyaman sampai ketiduran gitu ya. Itu merupakan menurut saya komunikasi yang cukup halus gitu ya, daripada misalnya langsung secara telak mengkritisi belak-belakan. Contohnya jalannya jelek dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun, sudah 2 periode ya kan ya untuk Gubernur Lampung itu ya. Tapi tidak ada perubahan lain sebagainya, pasti kurang baik juga, karena bagaimanapun Gubernur Lampung itu juga merupakan bagian dari pemerintahan gitu, dimana ya dalam satu frame gitu, satu lembaga pemerintahan gitu. Bedanya mungkin tingkatannya saja, yang satu di pusat, yang satu di provinsi gitu ya. Tetapi sindiran halus itu menurut saya justru cerdas dilakukan oleh Presiden Joko Widodo seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, untuk selanjutnya bagaimana menurut tanggapan Ibu terkait Bapak Presiden yang memilih jalan yang rusak dibandingkan jalan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sudah diperbaiki, sudah bagus gitu. Oke. Banyak publik yang mengatakan bahwa Gubernur Lampung pada saat itu sedang diprank sama Presiden Jokowi gitu ya. Karena pada saat ada pengumuman rute yang akan dikunjungi itu kan pihak pemerintah Lampung sudah sempat memperbaiki jalan gitu ya, secara tiba-tiba gitu. Meskipun ya kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa gitu ya. Dan manuver beliau gitu kan untuk melakukan plot twist gitu kan, itu adalah cara yang baik gitu, karena dengan cara itu dia bisa mengetahui secara lebih real gitu kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat di Lampung gitu. Dan saya mengapresiasi juga dia lebih memakai kendaraan darat dibandingkan dengan kendaraan udara gitu, karena bagaimanapun
jika menggunakan transportasi udara kan kita tidak bisa melihat secara faktual gitu ya kondisi di lapangan. Berbeda ketika dia menggunakan mobil, apalagi kendaraan SUV ya, kendaraan yang mewah lah seperti itu, akan terasa sekali ketidaknyamanannya gitu. Tapi itu justru bagus untuk menilai secara objektif bagaimana kondisi jalanan di Lampung pada saat itu. Untuk selanjutnya, menurut pendapat Ibu, apakah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah tindakan yang tepat? Karena kan bagaimanapun juga kunjungan tersebut dilakukan ketika berita itu sudah viral di media sosial gitu. Oke, sebenarnya bisa dikatakan agak menyayangkan juga, karena yang namanya pengawasan itu kan dilakukan secara berkesinambungan dan terencana. Bagusnya seperti itu, sehingga tidak ada kejadian di mana masyarakat Lampung harus menderita akibat jalanan yang rusak gitu secara berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Kalau misalnya dilakukan pengawasan berupa misalnya kunjungan kerja dan lain sebagainya untuk meninjau progres kinerja pemerintah di daerah secara terencana, itu akan bagus gitu. Jadi ada quality control gitu yang dilakukan oleh pemerintah tingkat atas gitu ya. Namun di sisi lain, jika tidak ada kunjungan juga ini merupakan suatu presiden yang buruk juga gitu. Tidak ada sinergitas antara provinsi maupun pusat untuk bisa memberikan kualitas yang baik bagi masyarakat seperti itu. Meskipun jujur saya sangat disayangkan sekali ketika banyak sekali fenomena itu harus bisa ditindaklanjuti nunggu viral dulu gitu. Itu hal yang sangat disayangkan oleh saya, seolah-olah pemerintah tidak punya inisiatif untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bukankah di diri mereka juga ada proses evaluasi yang dilakukan? Apakah evaluasi itu tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan saja, atau bahkan tidak melakukan evaluasi sama sekali, kan kita tidak tahu. Yang pasti agak miris dengan kondisi saat ini. Tapi di sisi lain saya bersyukur gitu, karena ini merupakan suatu tanda yang baik. Karena dengan adanya viral itu kan yang digerakkan itu masyarakat ya, netizen gitu, netizen Indonesia. Ini bisa menjadi sebuah suara yang positif, di mana suara masyarakat itu mulai kembali didengar gitu. Demokrasi di mana menjadi nafasnya itu kan suara rakyat gitu ya. Tidak hanya lagi terdengar gaungnya ketika pemilu saja gitu ya. Ketika ada pemilihan saja, akan tetapi ketika ada kasus-kasus gitu kan, itu mulai didengar gitu, berdampak gitu bagi perubahan yang terjadi di Indonesia saat ini seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, dalam kunjungan tersebut tuh Presiden tuh mengatakan bahwa perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak dalam kurun waktu yang lama tuh akan diambil alih oleh pemerintah pusat dengan penggelontoran dana itu sebanyak 800 miliar kurang lebihnya. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah tindakan tersebut baik dilakukan atau sebaliknya gitu? Karena kan gimana pun juga pasti daerah pun sudah memiliki anggaran ya untuk memperbaiki jalan tersebut. Ini merupakan hal yang bisa dikatakan anomali dalam tata kelola dan manajemen pemerintahan. Karena bagaimanapun kan daerah sudah punya tanggung jawabnya sendiri gitu ya untuk bisa mengurus urusan pemerintahan di daerahnya gitu. Apalagi kita menggunakan prinsip otonomi daerah gitu, di mana urusan-urusan yang berhubungan dengan masyarakat langsung, salah satunya jalan, itu didesentralisasikan. Itulah kenapa ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten dan lain sebagainya, di mana itu menjadi tanda bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun di bawahnya kabupaten atau kota memiliki kewajiban gitu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan jalan di daerahnya gitu, kecuali misalnya memang jalan pusat seperti itu, jalan nasional seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya tidak setuju ya dengan hal ini, karena justru saya khawatir ini menjadi sebuah kebiasaan bagi daerah-daerah yang lain. Karena kita tahu sebenarnya permasalahan jalan yang rusak itu tidak hanya ada di Lampung, di daerah-daerah lain pun ada. Saya khawatir jika kemudian ada temuan lain di daerah lain, semuanya diambil alih oleh pemerintah. Di samping ini bisa berdampak terhadap prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan desentralisasi itu sendiri gitu ya, di mana itu sudah menjadi prinsip kita gitu ya dalam pemerintahan daerah.
itu pun bisa berdampak pada urusan pemerintahan pusatnya. Gitu. Akan rancu siapa yang kemudian yang akan menjadi penanggung jawab, bagaimana untuk pengawasannya dilakukan. Jika dilakukan oleh pusat, yang mengawasinya siapa, gitu ya. Bagaimana evaluasi yang dilakukan? Ini nggak clear. Khawatir jika kemudian diambil alih oleh pusat, bukan kita bersuuzon ya, akan tetapi ada kecenderungan nanti akan lebih susah lagi gitu untuk menjangkau ke daerahnya. Adanya tujuan adanya desentralisasi otonomi daerah kan untuk memudahkan pelayanan publik atau pemberian fasilitas bagi masyarakat di daerah gitu. Kalau diambil alih oleh pusat, jaraknya semakin jauh gitu ya. Dan ini yang menurut saya disayangkan. Meskipun ini mungkin bentuk ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintahan di Lampung gitu ya. Dan seharusnya Gubernur Lampung merasa malu gitu dengan adanya kondisi saat ini. Mungkin kalau di Jepang sudah mengundurkan diri ya, sudah menarik mundur dirinya gitu dari jajaran pemerintahan gitu. Ya, menurut saya itu memang bukan keputusan yang tepat untuk dilakukan, apalagi dengan kondisi Indonesia saat ini dengan prinsip desentralisasinya. Bagaimanapun alasannya, misalnya tidak kompeten dan lain sebagainya, tetap itu keputusan menjadi tanggung jawabnya daerah gitu. Jika misalnya diambil alih, otomatis mereka punya tanggung jawab untuk angkat tangan. Kemana? Harusnya diusut terlebih dahulu. Kemana itu dananya? Dana untuk perbaikan jalan itu mengalir. Kalau misalnya diusut kan bisa ketahuan, oh salahnya di sini dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi evaluasi. Jangan langsung ditarik menjadi urusan daerah. Sangat percuma seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama.